Ya, selamat siang Pak Eko dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 10 ingin kembali menyampaikan laporan bacaan kelompok kami mengenai bukunya Herbert Marcus yang berjudul Eros and Civilization dengan subjudul bagian ke-10 The Transformation of Sexuality into Eros. Di sini dengan saya Muhammad Faris Al-Ghifari dan ditemani oleh kedua teman saya. Yang pertama ada saya Emil Al-Ghifari. Yang kedua ada Nama saya Muhammad Irsyad. Nah, untuk pemaparan pertama yaitu dari saya sendiri, lalu nanti kemudian pemaparan kedua oleh Faris, dan yang terakhir itu dari Muhammad Irsyad. Nah, mari kita mulai presentasinya. Bagian yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang bagian yang berjudul bagian sublimasi seksualitas menjadi bagian dari peradaban tertinggi umat manusia di puncak peradaban nanti di abad 21. Sebelum kita memasuki pembahasan mengenai transformasi seksualitas, saya akan menjelaskan bagian yang lebih luas dari seksualitas, yaitu realita non-represif. Nah, untuk realita non-represif ini merupakan realita yang lahir dari naluri manusia, yang tentunya naluri manusia tersebut itu menjunjung tinggi dari kebebasan. Nah, realita ini itu dan realitas tentang kebebasan tersebut itu melawan tentang alasan-alasan objektif yang diciptakan oleh realita represif. Nah, dari kebebasan-kebebasan yang dilahirkan oleh naluri tersebut itu nantinya pada puncak dari peradaban ini akan mengarah ke arah sikap yang barbar atau menjunjung tinggi tingkat paling tinggi dari sifat dari kebebasan itu sendiri. Nah, walaupun konotasi barbar itu negatif, namun untuk hal ini konotasi barbar menjadi suatu hal yang positif untuk peradaban manusia. Yaitu dimana dengan kebarbaran ini manusia akan mencapai sebuah kemenangan dalam memperjuangkan eksistensi diri manusia. Nah, setelah kita mengetahui realita non-represif, realita ini akan diterapkan pada insting seksualitas pada diri manusia. Lalu timbul pertanyaan, apakah naluri seksualitas yang didasarkan oleh sikap realita non-represif ini dapat menggambarkan rasional libidal yang kompatibel serta dapat mempromosikan kemajuan menuju kebebasan yang beradab yang lebih tinggi tentunya. Nah, menurut teori Sigmund Freud mengatakan bahwa hubungan libidal manusia terbatasi oleh waktu luang, dalam artian manusia itu untuk melakukan hubungan libidal atau yang lebih kenal dengan hubungan seksual ini membutuhkan waktu luang untuk melakukan hal tersebut. Nah, dengan batasan-batasan yang disebabkan oleh waktu luang tersebut tentunya memberikan manfaat, di mana dengan adanya hubungan waktu luang tersebut, tentunya tujuan utama dari hubungan libidal ini akan dilaksanakan dengan baik. Karena apa? Karena dengan adanya waktu luang tersebut, manusia akan menciptakan suatu hubungan sosial yang lebih tinggi, dan dari tujuan utama seksualitas yaitu didasarkan oleh rasa cinta, tentunya akan berpengaruh sangat banyak. Nah, kerap kali hubungan libidal manusia ini terhalangi oleh sifat dan norma atau aturan dari masyarakat. Untuk di Indonesia sendiri itu, aturan dan norma masyarakat itu terkait dengan seksualitas tentunya berhubungan dengan pernikahan. Jadi dalam hubungan libidal atau hubungan seksualitas ini harus didasari dengan hubungan yang sah dan diawali dengan pernikahan. Nah, manusia itu sendiri menganggap bahwa aturan tersebut itu terlalu mengekang atau membatasi pergerakan seksualitas dari manusia. Maka dari itu, kadangkala manusia melakukan hubungan seksualitas di luar dari rasa sayang dan rasa cinta. Nah, dari manusia itu ujungnya akan melakukan hubungan seksual dengan tidak berdasarkan rasa sayang dan rasa cinta tersebut. Nah, dari seperti itu, jadi manusia hanya meluapkan naluri insting seksnya tersebut itu kepada orang-orang yang tidak dicintainya, atau lebih sering dikenal dengan melakukan kegiatan dari pelacuran gitu. Nah, dari hal tersebutlah mengapa ada alasan di mana pelacuran itu akan semakin berkembang pesat. Nah, karena
manusia tidak berlandaskan hubungan seksual dengan berlandaskan rasa cinta dan kasih sayang, ujungnya akan menjadikan manusia itu sebagai objektifikasi. Ya, kita mengenal objektifikasi terkait manusia itu bagaimana pada zaman sekarang. Nah, dan kemudian dari objektifikasi tersebut memunculkan suatu konsep pemikiran seperti adanya keluarga monogamis dan patriarki. Dan selanjutnya dalam seksualitas itu yang kita kenal tentunya ada melibatkan transformasi libido, yaitu seksualitas yang dibatasi di bawah supremasi di genital untuk erotisasi seluruh kepribadian. Nah, dengan adanya transformasi libido ini tentunya akan menciptakan tatanan interpersonal yang lebih besar, di mana libido ini akan menciptakan keturunan-keturunan yang akan merubah pemikiran mengenai seksualitas yang menuju ke arah mesum atau ke arah yang negatif. Nah, transformasi liberal ini dalam artian menuju ke arah yang positif ya, karena seksualitas ini menuju ke arah yang tujuan yang benar, yaitu menghasilkan keturunan, dan dari keturunan ini tentunya akan menampilkan teks atau pemikiran negatif dari seksualitas. Nah, selanjutnya dalam masyarakat, pembahasan mengenai hubungan libidal ini kadang-kadang kala terkesan negatif seperti yang dijelaskan saya sebelumnya kan. Namun tidak semuanya hubungan libidal atau hubungan seksual ini negatif. Karena apa? Karena biasanya hubungan libidal atau hubungan seksualitas ini terhalangi dengan evolusi pemikiran dari manusia. Evolusi manusia membuat setiap individu ini bergantung pada pembutuhan kehidupan manusia pada masa sebelumnya, seperti ada pada masa anak-anak. Seringkali kebutuhan manusia pada saat dewasa ini harus didasari dengan kebutuhan yang sudah terpenuhi pada anak-anak itu sendiri. Ketika pada masa anak-anak, sebut saja ketika pada masa anak-anak kita tidak mendapatkan ASI yang baik, maka di kemudiannya kita akan mencari kepuasan untuk mulut kita dari berbagai hal seperti merokok. Nah, itu salah satunya pada seksualitas ini sendiri. Sigmund Freud berpendapat bahwa ada namanya pemikiran tentang Oedipus, salah satu bagian dari pikiran manusia yang ada di otak, yaitu dimana dia ini melewati keinginan ketika pada masa kecil. Nah, Freud berpendapat bahwa Oedipus ini menghilang karena tidak terpenuhi atau dipaksa hilang karena ada pembaharuan dari pemikiran manusia. Jadi si Oedipus ini atau bagian dari manusia ini yang melewati pemikiran manusia mengenai kepuasan pada masa kecilnya ini akan lambat laun menghilang karena ada dua hal yang tadi saya sebutkan, yaitu dipaksa hilang karena ada pembaharuan terkait kehidupan manusia dan karena tidak terpenuhi. Jadi ya Oedipus ini akan hilang dan menjadi mencari pada waktu pembaharuan atau suatu kepuasan yang lainnya pada masa dewasa ini. Saya dapat katakan bahwa pemaparan saya ini sebagai awalan dari pembahasan mengenai seksual, karena pembahasan selanjutnya mengenai transformation sexuality into eros itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh kedua rekan saya. Maka dari itu sekian dari saya, terima kasih, dan selanjutnya pemaparan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Faris Al-Ghifari. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan dan melanjutkan bahasan dari Emiral. Tadi kita sudah menjelaskan tentang sublimasi diri dari seksualitas, sehingga seksualitas itu bisa menciptakan hubungan manusia yang lebih beradab dan terhindar dari sasaran organisasi-organisasi yang sekiranya represif. Dalam pengembangan diri ini, naluri juga ikut berkembang. Seksualitas manusia mengalami regresi dan fungsi pelayanan reproduksi berubah menjadi seksualitas, dalam artian memperoleh kesenangan dari zona-zona tubuh manusia. Tujuan naluri ini kemudian tidak lagi diserap oleh kontak dengan lawan jenis. Tujuan naluri kemudian berubah menjadi kehidupan organisme itu sendiri. Secara alami, menyarankan transformasi konseptual seksualitas menjadi eros. Istilah eros menurut Freud sebagai naluri kehidupan yang menunjukkan naluri biologis yang lebih besar daripada lingkup seksualitas itu sendiri. Freud membedakan antara eros dan seksualitas. Eros menandakan peningkatan kuantitatif dan kualitatif
dari seksualitas itu sendiri. Konsep sublimasi yang menurut Freud ini mengacu pada nasib seksualitas di bawah prinsip realitas represif, yang berarti perubahan dalam tujuan dan objek naluri sehubungan dengan nilai-nilai sosial yang berada di sekitar kita. Nah, istilah ini diterapkan dalam proses bawah sadar. Dari penjelasan tersebut muncullah tujuan baru yang sama sekali berbeda dan jauh dari kepuasan seksual, yaitu tujuan aseksual dan non-seksual. Kemudian pada tingkat tinggi sublimasi ditentukan oleh persyaratan sosial dan tidak dapat diperluas ke bentuk peradaban lain yang kurang represif dengan nilai sosial yang berbeda. Pengalihan libido ini berubah menjadi ke dalam kegiatan budaya yang sedikit bermanfaat setelah periode anak usia dini. Sublimasi kemudian beroperasi pada struktur naluriah yang dikondisikan sebelumnya, yang meliputi pengekangan fungsional dan temporal seksualitas. Sublimasi bekerja dengan libido yang telah dikondisikan sebelumnya dengan kekuatan posesif, eksploitatif, dan agresifnya. Namun ada mode sublimasi lainnya. Freud berbicara tentang impuls seksual yang dihambat oleh tujuan yang tidak perlu digambarkan sebagai disublimasikan, meskipun mereka terkait erat dengan impuls yang disublimasikan. Mereka tidak meninggalkan tujuan seksual langsung mereka, tetapi mereka ditahan oleh hambatan internal untuk mencapai kepuasan itu. Freud menyebut ini sebagai naluri sosial. Sebagai contoh, hubungan kasih sayang antara kedua orang tua dengan anaknya. Terus ada perasaan persahabatan dan ikatan emosional dalam pernikahan yang memiliki asal-usul ketertarikan seksual. Selain itu, dalam psikologi kelompok dan analisis ego, Freud telah menekankan sejauh mana hubungan sosial dibangun di atas ikatan libidinus yang disublimasikan. Konsepsi ini menunjukkan dalam karya Freud sendiri sebuah gagasan tentang peradaban yang berkembang dari dan didukung oleh hubungan libidinal yang tidak bebas. Konsep-konsep ini mendekati kemungkinan sublimasi non-represif. Di bawah prinsip realitas yang mapan, sublimasi non-represif hanya dapat muncul dalam aspek marginal dan tidak lengkap. Bentuknya yang sepenuhnya berkembang akan menjadi sublimasi tanpa deseksualisasi. Naluri tidak dibelokkan dari tujuannya. Itu memasukkan dalam aktivitas dan hubungan yang tidak bersifat seksual dalam arti seksualitas genital yang terorganisir, namun bersifat libidinal dan erotis. Ketika sublimasi represif berlaku dan menentukan budaya sublimasi, sublimasi non-represif harus memanifestasikan dirinya dalam kontradiksi dengan seluruh lingkup kegunaan sosial. Sekalipun sublimasi lawan insting, tetapi sebagai penegasnya itu harus merupakan proses supra-individual dengan landasan bersama. Libido dapat mengambil jalan sublimasi kiri hanya sebagai fenomena sosial. Ia dapat mempromosikan pembentukan budaya hanya di bawah kondisi yang menghubungkan individu yang terkait satu sama lain dalam budidaya lingkungan untuk kebutuhan dan kemampuan mereka yang berkembang. Menurut Diotima, Eros mengarahkan keinginan untuk satu tubuh yang indah ke yang lain dan akhirnya ke semua tubuh yang indah. Dari seksualitas ini muncul keinginan untuk menjiwai tubuh yang diinginkan. Ada pendakian erotis yang tak terputus dari cinta jasmani dari satu ke yang lain, ke cinta karya yang indah dan bermain, dan akhirnya ke cinta pengetahuan yang indah. Kekuatan membangun budaya eros adalah sublimasi non-represif. Seksualitas tidak dibelokkan atau tidak diblokir dalam tujuannya. Alih-alih dalam mencapai tujuannya, ia mentransendensikannya kepada orang lain, mencari kepuasan yang lebih penuh. Definisi Freud tentang eros sebagai upaya untuk membentuk substansi hidup menjadi kesatuan yang lebih besar, sehingga kehidupan kita itu dapat diperpanjang dan dibawa ke perkembangan yang lebih tinggi. Tujuan erotis mempertahankan seluruh tubuh sebagai subjek sasaran kesenangan, menuntut penyempurnaan terus-menerus dari organisme. Tujuannya menghasilkan proyek-proyek realisasinya sendiri seperti penghapusan kerja keras, perbaikan lingkungan, penaklukan penyakit, dan penciptaan kemewahan.
Semua kegiatan ini mengalir langsung dari prinsip kesenangan, dan pada saat yang sama mereka merupakan pekerjaan yang menghubungkan individu ke kesatuan yang lebih besar. Sublimasi mengakibatkan terbentuknya suatu budaya, tetapi sublimasi ini berkembang dalam suatu sistem yang memperluas dan mempertahankan hubungan libidinal yang dalam dirinya sendiri adalah hubungan kerja. Selanjutnya ada psikoanalisis yang menghubungkan gagasan tentang kecenderungan erotis terhadap pekerjaan. Nah, Freud ini menyatakan pekerjaan membentuk peluang pada keluarnya impuls komponen libidinal yang sangat besar, narsis, agresif, dan bahkan erotis. Menurut teori psikologi sosial Sigmund Freud, dia menyarankan bahwa libido menopang dirinya sendiri pada kepuasan kebutuhan. Kebutuhan ini kebutuhan vital manusia yang besar, dan memilih sebagai objek pertama orang yang memiliki andil dalam proses itu. Freud menghubungkan libido tidak hanya dengan kepuasan kebutuhan vital yang besar, tetapi dengan upaya manusia bersama untuk mendapatkan kepuasan, yaitu dengan proses kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Irsyad. Pada halaman 213 yang saya baca, Freud memberi saran pada grup Psychology and the Analysis of Ego bahwa sebenarnya libido itu menopang dirinya sendiri di atas kepuasan akan kebutuhan vital yang besar, dan memilih sebagai objek pertama dari orang yang punya andil dalam proses itu. Nah, dalam buku itu dijelaskan ketika proses itu terjadi dan benar, malah akan melemahkan asumsi dasar Freud, yakni the struggle of existence. Nah, akan tetapi Freud juga menghubungkan libido tidak hanya kepada kebutuhan vital yang besar saja, melainkan juga kepada kebersamaan usaha manusia untuk mendapatkan kepuasan. Hal ini juga dikarenakan kepada perbedaan pengalaman terhadap dunia manusia, yakni contohnya alam yang telah diambil di dalam buku itu dijelaskan bahwa alam telah diambil bukan sebagai objek yang didomestifikasi, akan tapi sebagai taman yang dapat tumbuh sementara juga membuat manusia tumbuh. Dalam hal ini menurutnya adalah sebuah sikap manusia, adalah sikap pengalaman manusia dan alam telah bergabung, sehingga pada proses ini seperti pada kondisi yang tidak berbenturan dan masih berjalan dengan semestinya, seperti itu. Lalu dalam konsep psikologi dan psikoanalisis dan antropologi tentang suatu pemerintahan yang terorientasi kepada prasejarah dan sejarah sebelum manusia beradab. Dalam buku ini telah didiskusikan bahwa yakni adanya adalah suatu konsep yang berorientasi kepada masa depan dengan sebuah syarat peradaban yang sudah matang. Jadi peradaban yang maju ini dapat dapat terrealisasikan apabila peradaban manusia itu sudah matang, seperti itu. Tanpa hal itu bisa dibilang mustahil. Lalu dalam buku ini saya juga membaca bahwa ide dasar dari relasi kerja sebenarnya adalah relasi kerja libidinal dalam pengembangan masyarakat. Sebenarnya telah menemukan dukungan kecil dari sebuah tradisi. Akan tapi hal itu sebenarnya juga mengancam
keberadaan ide dari relasi kerja tersebut. Karena dukungan tersebut ya layaknya seperti alam yang bisa juga berbahaya seperti itu. Lalu sebenarnya transformasi adalah ide dasar dari tenaga kerja yang dicetuskan oleh Fourier. Fourier bersikeras dalam transformasi ini dibutuhkan perubahan menyeluruh dalam institusi sosial. Nah, dibanding dengan para utopis lainnya, pada saat itu Fourier cenderung lebih mendekati dalam menjelaskan ketergantungan kebebasan pada sublimasi non-represif. Walaupun demikian, dalam cetak birunya untuk realisasi atas idenya, Fourier malah menyerahkan cetak birunya kepada perusahaan dan organisasi-organisasi besar, yang pada akhirnya ya dia tetap mempertahankan elemen-elemen represif yang tadi ditentangnya. Nah, lalu yang terakhir adalah berkaitan tentang revisi tentang teori Freudian. Sebenarnya revisi tentang Freudian ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai kemunduran, karena asumsi dari adanya keistimewaan insting memunculkan berbagai pertanyaan. Tapi asumsi keistimewaan yakni mastery insting bertindak lebih jauh, sehingga ia menghancurkan keseluruhan struktur dan dinamika dari peralatan mental yang telah dibuat Freud. Karena semangat sesungguhnya dari teori analisis psikologi adalah hidup dalam keadaan usaha tanpa kompromi untuk mengungkap serangan dari anti-humanis yang bersembunyi di balik filosofi produktivitas seperti itu. Ya, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.